Yang pertama, khamsun man kunna fihi sa'ida fid dunya wal akhirah. Tadi sudah bisa Pak ya membedakan antara senang dan bahagia. Hari ini kita masuk ke nasihatnya Abdullah bin Amr bin As. Ada 5 hal, barang siapa yang menapaki 5 hal ini maka dia tidak hanya bahagia di akhirat tetapi di dunianya sudah diberikan kebahagiaan. Awaluha, kata Amr bin As, yang pertama itu adalah ayat qura la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waktan ba'da waktin. Ini yang pertama. Yang pertama kata beliau adalah orang yang senantiasa di dalam waktu luangnya dia berzikir kepada Allah dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, zikirnya begitu Pak. Dan kalimat la ilaha illallah ini Pak itu sebagai kalimat sebagai miftahul jannah. Ya, kuncinya surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kunci surganya ini Pak, kunci surganya Allah Subhanahu wa taala ini memiliki perangkat-perangkat yang harus kita ketahui dan tidak boleh kita tidak tahu. Ya, bahwa kalimat la ilaha illallah sampai Rasulullah pernah bersabda man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang kemudian di akhir hayatnya ketika dia meninggal dunia sakaratul maut kalimat yang keluar dari lisannya itu adalah la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini langsung dari Nabi Pak. Akhir kalimatnya la ilaha illallah dakhalal jannah. Tetapi Bapak Ibu hadirin dan para pendengar semuanya dimanapun berada, kalimat la ilaha illallah ini bagaikan sebuah kunci, dan kunci itu biasanya memiliki gigi, ya, memiliki gigi. Maka giginya ini Pak, itu la ilaha illallah itu giginya salah satunya adalah 7 syarat. Ya, jadi sebagaimana orang sholat itu kalau tidak wudu sah apa tidak sah? Tidak sah. Sama, la ilaha illallah itu memiliki 2 rukun, memiliki 7 syarat dan memiliki 10 pembatal. Nah, insya Allah lain waktu kita bahas ini Pak. Ini nanti masuknya ke dalam bab tauhid, ya, bab tauhid, kajian tentang tauhid. Jadi la ilaha illallah itu memiliki 2 rukun yang harus ada, kemudian memiliki 7 syarat yang harus terpenuhi semuanya dan memiliki 10 pembatal, ya, pembatal kalimat la ilaha illallah. Ya, maka zikir yang kemudian dianjurkan dan disunahkan itu adalah salah satunya zikir la ilaha illallah. Ya, kalau orang kemudian sering menyebut dengan zikir-zikir Pak, mengingat Allah dan lain sebagainya, insya Allah di akhir hayatnya semoga Allah mudahkan ketika akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Berbeda Pak dengan orang-orang yang kemudian kesehariannya dia sering berkata kotor, mohon maaf, ya, sering menyebutkan kaki 4, kaki 2. Kaki 2 itu apa? Ayam gitu kan. Ya, kaki 4, sapi itu. Nanti ketika meninggal dunia Pak, sakaratul maut, dia itu akan mengucapkan yang kemudian sering dia ucapkan sehari-hari. Kenapa? Karena ketika sakaratul maut itu kadang di bawah sadar ucapan itu akan terucap. Ya, terucap. Betapa banyak orang yang kemudian melihat, bahkan dia mendengar, menyaksikan orang yang sering mengucapkan kalimat-kalimat kotor, di akhir hayatnya pun dia sebut itu kalimat kotor tadi. Ya. Maka ini penting untuk kita semua untuk kemudian memperbaiki kata-kata kita Pak. Yang kata-kata sering kasar, kata-kata sering jorok, kata-kata sering jelek begitu ya, kita ganti dengan zikir, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini yang pertama. Ya, ingin bahagia, memperbanyak zikir la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, wa idza ubtuliya bibaliyatin, ya, jika dia diuji oleh Allah dengan sebuah musibah, qala inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wala haula wala quwwata illa billah Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairam jangan hafal ini, khairam minha.
Ya, ini penting, Pak. Jika kita mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba dompetnya hilang, pulang pengajian dari Masjid Cokro Aminoto sandalnya hilang, motornya hilang. Nah, dilihat dulu Pak motornya, Pak. Iya, motornya hilang. Maka yang diucapkan pertama kali adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wala haula wala quwata illa billah. Allahumma jurni ya Allah fi musibati. Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah ganjaran pahala dari musibah yang menimpaku. Wa akhlif li khairan minha, dan ganti yang lebih baik. Doa ini Bapak Ibu hadirin itu pernah dipraktekkan oleh salah seorang sahabiah namanya Ummu Salamah. Ya, Ummu Salamah ini seorang wanita yang sholihah. Dia memiliki suami namanya Abu Salamah. Ummu Salamah punya suami namanya Abu Salamah. Ketika Abu Salamah itu meninggal dunia, Pak, ini beliau menyebutkan sendiri ya. Beliau menyebutkan sendiri, falamma tufiya Abu Salamah qultu man khairum min Abi Salamah sahibi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Salamah itu meninggal dunia, dia mengatakan kepada dirinya, ya, aku mengatakan siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah itu. Siapa orang yang lebih baik dari Abu Salamah? Wong dia itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian summa azzamallahu fakultuha. Tetapi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan taufik, mengilhamkan kepada Ummu Salamah untuk mengatakan itu. Artinya, apakah ada yang lebih mulia, yang lebih baik dari suami saya? Ya, kecuali Rasulullah gitu, Pak. Wong dia itu sahabatnya Rasulullah gitu. Maka kata Ummu Salamah, ketika dia mengucapkan itu, Pak, dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, fatazawwajtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala menikahkan aku dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah dicoba belum, Pak? Ya, doanya penting itu, Pak. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Penting itu, dompetnya hilang, HP-nya hilang, Allahumma ajurni. Kadang kita lupa, Pak, rumahnya sedang kebanjiran, Allahumma ajurni fi musibati, begitu. Ya, sedang kena musibah banjir, rumahnya kebakaran dan lain sebagainya. Itu musibah semua. Ya, coba ini nanti dipraktekkan, Pak ya. Dihafal di rumah, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Siapa yang sudah hafal dapat hadiah, Masya Allah. Masih ada Al-Quran 2 ya? Masih tidak itu? Atau sudah diwakafkan lagi? Masya Allah. Doa ini penting, Pak. Maka diucapkan ya ketika dapat musibah. Disalib orang gitu kan, hujan-hujan disalib orang, stres gitu, Pak. Airnya kesini semua bujur gitu kan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wala haula wala quwata illa billah. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan min. Begitu Pak harusnya, Pak. Jangan kemudian disalib terus. Oh, itu. Ingat ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun gitu. Ya, kita juga tidak mampu ngejar, itu pun sudah terjadi itu loh, Pak. Kadang sudah terjadi dan kita marah-marah, padahal marah-marah pun tidak menyelesaikan masalah. Ya, sudah macam-macam lah pokoknya di dunia itu begitu, Pak ya. Itu yang kedua, Pak ya. Jam berapa sekarang? Jam 7:03, kurang berapa menit? Yang kedua. Yang ketiga adalah wa idza ubtuliya wa idza u'tiya nikmatan. Jika dia mendapatkan nikmat, qala alhamdulillahi rabbil alamin syukran li ni'mati. Ya. Jika dia mendapatkan, kata Abdullah bin Amr bin As, jika dia mendapatkan sebuah nikmat, maka dia mengucapkan alhamdulillah. Nikmat apa saja, tidak punya uang pagi-pagi, tapi sudah ada beras, sudah diberikan kesehatan, kita ucap alhamdulillah. Itu jangan ngeluh terus, Pak. Ngeluhnya ke tetangga lagi, itu datang ke tetangganya, saya punya beras tapi belum ada lauknya. Itu sudah bersyukur, Pak ya, sudah bersyukur, ternyata masih ada beras ya. Gitu. Caranya begitu ya, kecuali memang dia betul-betul memiliki hak di situ, Pak ya, memiliki hak di situ.
Maka banyak hal yang kemudian kadang kita luput dari rasa syukur yang kemudian kita panjatkan, harusnya kita panjatkan kepada Allah, Bapak Ibu hadirin. Terutama syukur nikmat sehat. Ya, nikmat sehat ini sering kita lupakan. Berkali-kali diingatkan oleh Allah pun kadang kita lalai kalau kita itu sudah diberikan kesehatan. Gitu ya. Pingin ini, pingin itu dan lain sebagainya. Padahal ketika Allah memberikan nikmat sehat itu Pak, misalkan dengan diberi sakit begitu, itu keinginan-keinginan kita yang sifatnya duniawi itu sudah tidak kita inginkan. Tadinya kita pingin sate kambing muda itu kan, atau nasi kebuli ya, nasi kebuli kayaknya cocok ini malam-malam dingin-dingin begitu ya. Kemudian padahal dia lupa gitu loh. Kalau Allah sudah memberikan satu nikmat yang sering dia lupakan, itu nikmat sehat tadi. Ya, maka disyukuri betul ketika Allah berikan nikmat sebelum Allah uji kita dengan ujian yang lain. Itu yang ketiga. Yang keempat, kata Abdullah bin Amr bin As, kalau ingin kemudian hidupnya bahagia tidak di dunia saja tetapi juga sampai akhirat, yang keempat adalah wa idza ibtada'a fi syai'in qala bismillahirrahmanirrahim. Jika memulai sesuatu amal-amal soleh, amal kebajikan, amal kebaikan, maka ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebuah hadis disebutkan, ya, kullu syai'in la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwal abtar, kata Rasulullah. Ya, segala sesuatu kebaikan-kebaikan, amal soleh yang kemudian tidak diawali dengan membaca bismillah begitu, bismillahirrahmanirrahim, fahuwal abtar, maka dia akan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mau berangkat ke masjid, bismillahirrahmanirrahim. Mau ngayuh sepeda, bismillahirrahmanirrahim. Gampang ya? Ya, mau masak, bismillahirrahmanirrahim. Kecuali dalam hal maksiat, Pak, jangan dipakai untuk maksiat. Ya, mau minum minuman keras, bismillahirrahmanirrahim. Ya, termasuk mau tanda tangan, teken apa? Teken utang. Ya, teken utang di bank, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Padahal kalau dia tahu makna ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin, surat Al-Baqarah ayat 278 279. Itu dari ayat 275 sampai 279 itu berbicara tentang masalah bab riba. Yang bawahnya sampai ayat 282 itu berbicara tentang utang piutang. Ya, Allah sebutkan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wadharu ma baqiya minar riba, tinggalkan itu sisa-sisa daripada riba. Jaminannya apa? Loh, kalau aku kemudian tidak riba, terus modalnya dari mana? Maka Allah tutup Pak di ayat tadi dengan in kuntum mu'minin. Jika kamu percaya itu sama Allah, kamu tinggalkan itu. Logikanya sudah tidak bisa di luar logika, Pak. Bukankah hitungan matematika kita itu kadang tidak tepat dengan rezeki yang kemudian Allah berikan kepada kita? Coba Pak, jenengan coba menghitung. Ya, nanti kapan-kapan ya, 1 bulan itu dihitung Pak, pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa, untuk makan berapa, jajan anak dan keluarga itu berapa. Cukup apa enggak kalau dihitung dengan angka itu Pak? Banyak yang tidak cukup Pak, tetapi ternyata Allah memberikan kecukupan. Berapa banyak orang yang memiliki harta melimpah Pak, tetapi dia masih kerjanya 24 jam mencari dunia, ya enggak? Ya, pulang malam jam 1 malam, kadang di rumah anak sudah tidur, pulang karena sore sampai malam anaknya sudah tidur, berangkat pagi anaknya masih tidur, nanti pulangnya malam lagi. Begitu dilakukan oleh berbulan-bulan. Ketika bapaknya saya pingin pulang cepat gitu kan, ini nggak mau lembur lagi, ternyata salam sampai rumah, assalamualaikum, yang bukakan anaknya bilang, jenengan siapa? Padahal bapaknya bilang sama pembantunya ke rumah, bi itu ada tamu gitu.
Nangis enggak Pak? Wah, sakit sekali itu Pak. Anak sendiri. Ya, Masya Allah, luar biasa itu Pak. Ya, maka yang keempat tadi adalah jika memulai sesuatu yang baik maka diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dalam riwayat yang lain bisa juga dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, begitu boleh Pak. Makanya di dalam pembukaan ya biasanya pembukaan para mubaligh itu dia awali dulu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ciri khas ya. Ciri khas. Ada juga yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bismillahirrahmanirrahim, begitu. Ada juga yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian Innal hamdalillah. Nah, diikuti dengan Innal hamdalillah. Berarti segala puji bagi Allah, hamdalah dulu. Ya, makanya tadi di mukadimah pun kita ikuti dengan hamdalah dulu, Pak. Rasa syukur dulu. Alhamdulillah gitu kan. Habis alhamdulillah dengan bahasa Arab itu pun kita terjemahkan. Ya, syukur kita kepada Allah begitu. Supaya kita betul-betul paham dan meresapi. Padahal tadi alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa itu sudah mewakili semua Pak. Tapi kan tidak semua di antara kita itu kemudian mampu memahami apa yang kemudian tadi kita ucapkan gitu ya. Alhamdulillahi wa kafa begitu. Padahal itu sudah cukup sebenarnya. Kalau digunakan untuk khutbah Jumat sudah sah gitu loh Pak. Ya, tapi kadang kita tambahi dengan terjemahan. Dan terjemahan ini Pak itu akan memahamkan segala puja dan puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita. Itu maksudnya begitu. Ya, sehingga kita betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa sekarang? Kurang 6 menit lagi. 5 menit lagi ya? Masya Allah. 5 menit lagi Pak, pas yang kelima. Yang kelima adalah wa idza afraqa minhu dzanban. Dan jika ternyata dia sudah berusaha Pak untuk jadi orang yang solihah, sudah berusaha untuk taat kepada Allah, ternyata dia terperosok dalam dzanban, perbuatan dosa dan maksiat, qala astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya, dia mengucapkan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man lazimal istighfar, barang siapa yang kemudian melazimi istighfar, ja'alallahu lahu, Allah akan menjadikan itu baginya min kulli dhayyikin makhrajan. Ini janji Allah Pak, lewat lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang melazimi istighfar, zikirnya itu istighfar Pak. Astagfirullah, astagfirullah, begitu dia melazimi itu setiap waktu ya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan menjadikan setiap dhayyiqan makhrajan, setiap kesempitan, nyari rizki susah, nyari penghidupan susah, maisha susah, begitu itu Allah akan memberikan jalan keluar, makhrajan. Ya, itu janji Allah. Ya, wa min kulli hammin farajan. Senenge ning omah kok murung lho Pak. Murung itu sedih itu. Bawaannya Pak kok sedih banget kelihatannya Pak. Iya, utangnya banyak. Iya. Istighfar itu Pak. Itu janji Allah betul Pak. Coba kita istighfar, itu lazimi itu istighfar. Ya, tagihan banyak loh Ustaz. Ya, di sini sudah nagih, sini belum selesai. Saya gali lagi di sana untuk nimbun yang di sini, di sana juga teriak-teriak Pak Ustaz, pindah lagi ke sana, terus begitu Pak, memperbanyak istighfarnya diperbanyak, astagfirullah, 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 janji Allah. Kemudian yang kedua Pak, yang ketiga Pak, wa razaqahullahu min haitsu la yahtasib. Orang yang memperbanyak istighfar kata Rasulullah itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki. Ingat Pak, rizki itu berbeda dengan dunia. Ya, jadi kalau disebutkan ya Allah berikan aku rizki, mesti ning benak kita uang. Kalau Allah sudah berikan rizki sehat, rizki iman yang luar biasa, rizki apa tidak dianggap sama kita. Ya enggak? Iya, pokoknya kalau belum uang, belum rizki. Itu kesalahan kita itu begitu Pak.
Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita sesuatu yang tidak pernah kita minta. Ya, kita tidak pernah minta 2 tangan dengan 5, dengan 10 jari. Kita tidak pernah minta 2 mata kita, tidak pernah minta telinga, rambut, begitu. Tidak pernah Pak kita berdoa meminta itu semua. Tapi Allah beri dan Allah cukupkan. Ya, maka rizki itu sangat luar biasa luasnya. Iman itu rizki. Yang kemarin mukadimah kita bahas rizki iman itu lupa. Ya, itu luar biasa sekali. Waktunya sudah habis Pak, kurang 1 menit buat penutupan. Saya kira itu saja yang kemudian dapat kami sampaikan. Mohon maaf sekali terlambat Pak. Saya kira baru kali ini saya terlambat. Bapak-bapak sudah biasa terlambat, saya diam saja ya. Ya, ustaznya terlambat. Oh ya, sudah tahu bapak-bapak juga biasa terlambat, saya diam saja ya. Tidak apa-apa. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua, kumpulkan kita kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.